2Q terpisah sejauh A. Lalu kita diminta mencari potensial di titik A dan di titik B jika potensialnya bernilai sama. Maka X-nya berapa gitu ya. Jadi potensial A dibuat potensial B, ini syarat dari soal. Agar potensial A sama dengan potensial B, maka nilai X ini berapa? Maka kita cari dulu kan potensial A berapa. Apa rumusnya? Kaki per R. Oke, kita cari dulu yang untuk muatan min Q. K kali min Q per R-nya di potensial A berarti A per 2 ditambah K. Ingat ya, potensial besaran skalar, jadi tanda minusnya kita ikutin. Q2-nya 2Q per A per 2 juga sama dengan VB. Disamakan penyebutnya, kita buat saja per A. Di sini berarti min 2 kaki ditambah 4 kaki ya, sama dengan VB. Oke, berarti kita sudah dapat VB-nya. VB-nya plus 2 kaki per A. VB itu siapa? VB kita cari lagi potensial VB. Potensial VB berarti K minus Q. Untuk soal yang untuk potensial minus Q, jaraknya berarti A ditambah X ya. Tadi misalkan di sini X, berarti A tambah X ditambah K. Q2-nya 2Q per jaraknya ke titik B itu X. Maka kakinya bisa kita coret semua. Oke, kita dapat persamaan 2 per A sama dengan min 1 per A plus X plus 2 per X. Sama ini penyebutnya 2 per A sama dengan X A plus X ini ya. Terus jangan lupa ini kali silang, ini dikali. Jadi gimana menyamakan penyebut? Kali ke sini, ini dikali, ini pun dikali. Jadi kita dapat di sini min X ditambah 2A plus 2X. Kita kali silang aja ya. Kita kali silang. Oke, di sini kita dapat 2AX ditambah 2X kuadrat sama dengan min AX plus 2A kuadrat plus 2AX. Maka AX-nya bisa kita coret. Ibu misalkan saja. Ibu misalkan biar mudah. Oke. Jadi tadi sudah kita kali silang ya, dapatnya persamaan ini. Lalu kita masukkan nilai A-nya sama dengan 1, dapat persamaan 2X kuadrat tambah X min 2 sama dengan 0. Apabila kita pakai pefaktoran biasa, ini nggak ada hasilnya, maka mau nggak mau kita pakai rumus ABC, di mana X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, ibu masukin dulu ya min B. Min B-nya berapa? Min B-nya 1 ya. 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4 dikali 2 dikali min 2 per 2 kali 2. Ini dapat X-nya. Berarti X-nya 1 plus minus akar 1 kuadrat 1 ditambah 16 akar 17 per 4. Oke, penyelesaian X-nya. Jadi akar 17-nya ibu deketin aja sama nilai 4 ya. 1 plus minus 4 karena kan akar 4 kuadrat 16 ya. Jadi paling dekat nilainya. Berarti X1-nya kita pakai yang plus 5 per 4 sama dengan 1,25. Atau X2-nya kita pakai yang min 3 per 4 sama dengan min 0,75. Nah, oke, tanda min kan menyatakan arahnya aja ya. Jadi di sini X-nya yang mendekati adalah pakai yang ini ya. X sama dengan 0,78A. Oke, karena tadi kita bulatkan 17-nya jadi 4. Kita pakai yang penyelesaian X2. Sekarang kita lanjut soal nomor 3 halaman 21.
agar resultan kuat medan listrik di titik itu menjadi 0. Yang harus kalian ketahui apa? Dia muatannya adalah muatan sejenis ya, sama-sama positif, maka titik nolnya adanya di tengah, di sebelah sini kan. Dekat muatan yang kecil berarti seperti biasa ini dimisalin X, maka di sini 45 dikurang X. Supaya sigma E-nya menjadi 0 di titik ini, anggaplah titik P. Maka EA harus dibuat sama dengan EB. Apa rumus E? K, Ki-nya berapa? 8 per R kuadrat. R-nya berarti X kuadrat sama dengan K. Ki-B-nya 32 per 45 dikurang X kuadrat. Tarik akar, dicoret ya K-nya. Tarik akar untuk menghilangkan kuadratnya, ini bisa dicoret jadi 4. Oke, berarti 1 per X sama dengan 2 per 45 dikurang X. Kali silang 45 kurang X sama dengan 2X, maka X-nya sama dengan 15. Berarti jarak ini ke sini 15. Otomatis yang ini 30. Tinggal kalian pilih opsinya yang mana. Berarti 15 cm di sebelah kanannya Ki-A. Opsinya yang A ya. Satu nomor 4. Muatan plus Ki ya ditempatkan pada X sama dengan 2, ada muatan minus Ki di X sama dengan min 2. Muatan Ki di X sama dengan 4 menyebabkan resultan medan listrik di titik asal. Namanya titik asal berarti di X sama dengan 0 ya titik asalnya. Maka Ki-nya berapa? Dia minta resultan di X sama dengan 0 ini menjadi tidak ada resultannya. Oke, maka nilai Ki-nya berapa? Maka sebelumnya kita hitung dulu ya. Berapa sih resultan di X sama dengan 0 ini tanpa Ki? Berarti Ibu tulis dulu di sini. Tanpa muatan Ki. Tanpa muatan Ki kita hitung dulu berapa medan listriknya ya. Berarti sebelah sini jaraknya berapa? 2. Yang ini juga 2 ya. Oke. E di X sama dengan 0 dulu. Kita mau hitung. Sama dengan berapa? Ibu tulis X 0, E 0 aja ya. E 0 sama dengan. Oke, rumus E apa? Kaki per R kuadrat. K, kita hitung dulu yang min 2 Ki. Min 2 Ki. R kuadrat, R-nya 2 kuadrat. Oke, kita jangan lupa kita lihat arahnya dulu ya guys. Kita anggap di sini positif. Ini dan ini muatannya tolak menolak ya, positif positif, positif dan negatif, tarik menarik. Dari sini kita tahu kalau arahnya satu arah maka kita tambah. Kita tambah dan ini gak usah ditulis ya. Tanda negatif hanya untuk menentukan arah. Jadi minus 2 Ki-nya tulis saja plus 2 Ki ditambah kaki per 2 kuadrat. Ini jaraknya 2 juga ya. Oke. Dari sini penyebutnya udah sama 4, maka 2 kaki ditambah kaki 3 kaki ya. Nah, tanpa Ki di 0 itu 3 kaki. Oke, kalau dengan Ki maka mau kita bikin nih E di 0 sama dengan 3 kaki per 4. 3 kaki per 4 mau kita buat sama dengan E di Ki. Gimana cara cari E di Ki? K kali Ki besar per R-nya. R-nya yang mana kalian pakai? Yang ini. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Berarti berapa? 0 sampai 4, 4 ya, 4 kuadrat. Oke, kayaknya bisa kita coret. Ini juga dicoret ya, sisa 4. Kalian kali silang, maka Ki sama dengan 12 Ki kecil. Tinggal kita perhatikan arahnya, karena yang jawabannya 12 ada plus ada min. Gimana caranya? Berarti kan ini tadi kita udah lihat arahnya ke kiri, maka di X sama dengan 0 harus kita buat
nggak positif, maka minus I-nya harus negatif supaya positif dan negatif interaksinya tarik menarik dan gayanya akan ke sebelah kanan, maka I-nya harus negatif. Jadi jawabannya ya B. Untuk soal nomor 6 halaman 21. Jadi di sini ada muatan 4 mili kulom diletakkan di X sama dengan minus 1. Lalu kita ditanya di mana muatan minus 9 mili kulom itu harus diletakkan supaya sigma E di X sama dengan 2 menjadi 0. Oke, di sini kalian harus tahu dulu ya. Kan dia muatannya minus. Minus sama plus. Berarti gimana? Sigma X sama dengan 0 ya. Kalau minus sama plus berarti harus di luar. Di luar dekat muatan yang kecil. Yang kecil siapa? 9 atau 4? Yang kecil adalah, nah ini muatan yang kecil. Oke, berarti minus 9 letaknya di mana? Mau nggak mau, minus 9-nya harus di sini. Nih, warna merah ya, di sini ya. Minus 9 mili kulom. Jadi minus 9 sama minus 4, sigma E-nya adanya di luar dekat muatan yang kecil. Itu ya, jadi hati-hati. Oke, karena kalau mungkin ibu taruh di sini, kalau ibu taruh di sini nanti 4 sama minus 9-nya titik nolnya berada di antara, dan diantarakan untuk yang muatannya sejenis. Oke, kembali lagi, maka kita misalkan kita sudah tahu jarak ini dari minus 1 sampai 2 berarti jaraknya 3, sebelah sini misalin saja X. Maka di sigma E sama dengan 0, E1 akan sama dengan E2. E1-nya kita ambil yang 4, apa rumusnya? Kakinya 4. Gak usah kita ubah ya, karena dia soal perbandingan jadi gak masalah, gak usah kalian ubah. Tapi jangan lupa R kuadrat sama dengan K. Q-nya 9, gak usah kalian tulis minusnya karena ini besaran vektor, minusnya menandakan arah saja. R-nya berapa? 3 plus X kuadrat. Oke, kita coret. Kita akar supaya hilang kuadratnya. Berarti 2/3 sama dengan 3. 3 plus X kali silang 6 plus 2X sama dengan 9. Pindah ruas 2X sama dengan 3. X-nya sama dengan 1,5. Oke, maka dia harus diletakkan di mana? Jarak X ini ya, X ini nilainya 1,5. Berarti letak ini di mana? 1,5 di sebelah kirinya minus 1. Maka letak X ini adalah minus 2,5. Betul ya? Berarti jawabannya yang ayam. Kalau lanjut lagi ya, kita bahas nomor 8 halaman 26. Jadi ada persegi A, B, C, D. Oke, ditaruh muatan plus Q, min Q, dan plus Q. Ditanya berapa besar usaha yang diperlukan memindahkan muatan Q dari tak hingga ke posisi di D. Dari tak hingga. Dimana kita tahu kalau tak hingga itu, nanti kalian tulis 1 per tak hingga, pasti hasilnya 0 ya, 1 per tak hingga. 1 dibagi tak hingga banyak banget, pasti hasilnya 0. Oke, berarti sebelah sini 0, kita tinggal cari ya. W sama dengan EP. Minus. Oke, rumus EP apa? Rumus EP boleh nggak? K dikali V di D. Nah, oke, Q-nya dari mana? Dari soal. Usaha untuk memindahkan muatan Q. Berarti PR kita adalah mencari V di D. Gimana mencari V di D? Kita jumlahkan saja. VA ditambah VB ditambah VC ya. Oke, W sama dengan minus Q. Berapa VA-nya? Ini ke sini. Panjang sisinya D, dan D. Oke, berarti VA-nya K, Q per D
ditambah VB-nya. VB ini berapa jarak dari sini ke sini? Kalau ini D dan D, maka ini pasti D akar 2. Betul ya? Berarti K minus Q per D akar 2 ditambah kaki per D minus Q. Oke, kita samain aja penyebutnya ya. Jadi D akar 2 sebelah sini berarti jadi akar 2 kaki min kaki plus akar 2 kaki. Oke, maka W-nya sama dengan minus Q 2 akar 2 kaki min kaki per D akar 2. Nah, seperti ini jawabannya. Oke, yang ini kita rasionalin dulu guys. Kalian kalilah akar 2 per akar 2. Maka kita dapat jawaban berapa ini? Oke, ini kan jadi kita keluarin angkanya aja ya. Kita kaliin akar 2 ke sini. Akar 2 4 min akar 2 per 2. Nah, ini angkanya ya. Dikeluarin angkanya, berarti sisanya min Q kaki per D. Nah, oke, berarti kita lihat ini bisa dicoret. Oke, berarti 4 per 2 itu 2. Kalian cari yang 2. Nih, istilahnya itu. Berarti jawabannya 2 min akar 2 per 2. Minnya kita pindahin di sini. Min plus Q kaki per D. Oke, berarti jawabannya ya bebek ya, min 2 plus